Assalamualaikum Sobaul khairi jami'an. Nahnu min firqatil khamis. Sanashrahu anil mengidentifikasi taukid, badal dan isim-isim yang dinasobkan. Qabla dukhul madah min fadlik asmahu lana an muqaddimu anfusana. Fil awal Elsa Putri Priscilla 1950 365. Watani Husna Naimah 1950 382. Wathulasa Hani Lestari 1950 391. Wa Arba Muhammad Noval Fauzi Najib 1950 30 102. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk materi yang pertama dipersilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hani Lestari, NPM 1950 391. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu taukid. Pengertian taukid: tabi atau lafaz yang mengikuti, yang berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan lafaz yang ditaukidkan. Taukid menurut bahasa artinya mengetahui dengan sebenarnya Allah itu ada, lagi esa. Menurut istilah, taukid ialah suatu ilmu yang membentangkan tentang wujudullah atau adanya Allah dengan sifatnya yang wajib, mustahil, dan zaid atau harus, dan membuktikan kerasulan para rasulnya dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil, dan zaid, serta membahas segala hajah terhadap keimanan yang berhubungan dengan perkara-perkara, yaitu perkara yang diambil dari Al-Quran dan hadis dengan yakin. Contohnya, Zaidun nafsuhu, artinya Zaid telah datang sendiri. Lafaz nafsuhu berkedudukan sebagai taukid yang mengukuhkan makna Zaidun, sebab kalau tidak memakai nafsuhu, maka ada kemungkinan yang datang itu utusan Zaid, bukan Zaidnya, dan sebagainya. Taukid itu memakai lafaz-lafaz yang telah ditentukan, yaitu ada lafaz taukid yang terkenal. Yang pertama ada lafaz nafsu atau diri. Contohnya, Zaidun nafsuhu, artinya Zaid telah datang sendiri. Yang kedua ada lafaz ain atau diri. Contohnya, Zaidun ainuhu, artinya Zaid telah datang sendiri. Yang ketiga ada lafaz kulu atau semu. Contohnya, Za'al qaumu kulluhum, artinya kaum itu telah datang semua. Yang keempat ada lafaz ajma'u atau seluruh. Contohnya, Za'al qaumu ajma'un, artinya kaum itu telah datang seluruhnya. Selain lafaz taukid yang terkenal, ada juga lafaz yang mengikuti ajma'u, yaitu akta'u, abta'u, dan absa'u, atau makna seperti ajma'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Elsa Putri Priscilla, NPM 1950 30065. Sa'asyaro al-madatusani badal. Yang pertama ada pengertian badal. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitotim bainahu wa baina mutbu'i. Tabi atau lafaz yang mengikuti, yang dimaksud dengan hukum tanpa memakai perantara antara ia dengan matbunya. Nah, secara bahasa, badal itu artinya ganti. Sedangkan menurut ilmu nahwu, badal yaitu tabi yang menggantikan lafaz sebelumnya yang disebut mubdal. Nah, maksud dari menggantikan lafaz sebelumnya ialah isyarat akan batasan makna yang tidak ada pada naat, taukid, dan atful bayan yang masing-masing sebagai pelengkap, penguat, dan penjelas kata sebelumnya. Begitu pula maksud dari tanpa perantara adalah batasan makna kata yang mengikuti kata sebelumnya, karena badal berfungsi mengganti tanpa merubah maksud atau pembicaraan. Maka sekalipun salah satu kata dibuang, tidak akan menghilangkan arti dari kata tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama,
akaltu rogifa thulusah. Artinya, aku telah memakan roti itu sepertiganya. Jadi roti yang dimakan itu hanya sepertiganya saja, bukan semuanya. Nah, lafaz sepertiga itulah yang dimaksud dengan hukum makan. Kemudian lafaz sepertiga itu disebut badal atau kata penggantinya. Sedangkan kata roti disebut mubdal minhu atau kata yang digantikannya. Nah, contoh yang kedua ada ja'a Zaidun gulamu. Artinya, Zaid telah datang pelayannya. Sama seperti contoh yang di atas. Jadi kata pelayan itu kata yang menggantikannya, sedangkan kata Zaid itu yang digantikannya. Selanjutnya ada macam-macam badal. Yang pertama ada badal syai minasi syai, atau yang disebut juga badal kul minal kul. Nah, artinya yaitu badal yang memiliki makna yang sesuai dengan mubdal minhunya. Seperti contoh yang ada di bawah ini, ja'a Zaidun akhuka, yang artinya Zaid telah datang, yakni saudaramu. Nah, lafaz saudaramu ini menjadi badal dari lafaz Zaid atau sebagai pengganti dari kata Zaid. Yang kedua ada contoh dari surat Al-Fatihah ayat 6-7 yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kalau kita lihat di sini, pada lafaz siratal mustaqim atau jalan yang lurus itu bermakna sama dengan siratal ladzina an'am. Kenapa? Karena jalan yang lurus juga adalah jalan yang Allah berikan nikmat kepadanya. Jadi antara dua ayat ini memiliki makna yang cocok atau sesuai. Yang kedua ada badal ba'ad minal kul atau badal sebagian dari semua, yaitu badal yang menggantikan sebagian saja dari mubdal. Nah, contohnya akaltu rogifa thuluthu. Artinya aku telah memakan roti itu, yaitu sepertiganya. Nah, maksudnya lafaz sepertiganya itu merupakan sebagian dari roti tersebut. Yang ketiga ada badal istimal, yaitu lafaz yang mengandung makna bagian dari matbunya, tetapi menyangkut masalah maknawi bukan materi. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmu, artinya Zaid telah bermanfaat bagiku, yakni ilmunya. Maksudnya di sini, lafaz ilmunya itu tercakup oleh Zaid. Yang keempat ada badal golat atau badal keliru. Nah, badal ini tidak mempunyai maksud yang sama dengan matbunya, tetapi yang dimaksud hanyalah badal. Seperti contohnya, Ra'aitu Zaidal farosa, artinya aku telah melihat Zaid, yakni kuda. Nah, dalam contoh di atas, si pembicara ini ingin mengucapkan bahwa ia melihat kuda, tetapi karena kekeliruan, dia malah mengucapkan Zaid. Nah, lalu si pembicara mengganti lafaz Zaid itu dengan kuda, yang maksud sebenarnya. Seperti di bawah ini contohnya, Ra'aitul farosa, aku telah melihat kuda. Yang terakhir ada badal idrob. Ayak sida dikrol awal itu ma ba'dal ikhbari bihi baidu lahu ayyuh birobitani. Artinya bermaksud menyebutkan lafaz atau gagasan yang pertama, lalu setelah memberitakannya timbul baginya untuk memberitakan lafaz yang kedua. Seperti contohnya, rokitu darojatas sayaroh, artinya aku telah mengendarai sepeda bahkan mobil. Nah, maksudnya di sini pada mulanya dimaksudkan untuk memberitakan telah mengendarai sepeda, lalu disusul dengan pemberitahuan yang kedua, gagasan yang kedua, yaitu mengendarai mobil. Nah, badal idrob ini hampir sama dengan badal golat, hanya saja badal idrob ini bukan karena kesalahan atau kekeliruan, melainkan karena timbul pikiran atau gagasan baru yang dianggap lebih penting. Yang terakhir ada syarat badal. Yang pertama, tidak boleh membuat badal tanpa mubdal minhu, jadi harus ada kata yang digantikannya dan kata penggantinya. Yang kedua, badal harus mengikuti mubdal minhu dalam segi i'rabnya saja. Dan yang terakhir, mubdal minhu bukan hanya berupa isim saja, tetapi juga bisa berupa fi'il. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Naimah, NPM 1950382. Pada kali ini, saya akan menjelaskan isim-isim yang dinasabkan. Nah, isim mashub ialah isim yang dinasabkan. Alasan dinasabkan karena kata-kata manshub menempati kedudukan dalam kalimat isim tersebut ber-i'rab nashab. Adapun tanda i'rab isim mashub atau yang dinasabkan berbeda-beda sesuai golongan
katanya masing-masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan i'rab dan tandanya. Isim yang dinasabkan ada 15 golongan, yaitu yang pertama maf'ul bih, yang contohnya itu qara'tul Quran. Nah, yang memiliki arti aku telah membaca Al-Quran. Nah, lafaz qara'tul fi'il dan fa'il. Sedangkan lafaz Al-Quran berkedudukan sebagai maf'ul bih yang dinasabkan. Tanda nasabnya fathah, sedangkan isimnya mufrad. Nah, yang kedua yaitu masdar, seperti lafaz kasro yang pada perkataan nasortul zaidan nasro. Nah, yang artinya aku telah menolong Zaidan yang dengan sebenar-benarnya. Lalu yang ketiga yaitu zaraf zaman, seperti lafaz al-yauma pada perkataan sumtul yauma pada hari ini, yang artinya pada hari ini aku telah berpuasa. Lalu keempat yaitu zaraf makan, seperti lafaz amama pada perkataan jalastu amama Zaidin, yang artinya aku telah duduk di hadapan Zaid. Lalu yang kelima yaitu hal, seperti lafaz rokiban pada perkataan Zaidun rokiban, yang artinya Zaid telah datang dengan berkendaraan. Lalu yang keenam adalah tamyiz, seperti lafaz kitaban pada perkataan istaroitu ishrina kitaban, yang artinya aku telah membeli 20 kitab. Lalu yang ketujuh yaitu mustasna, seperti lafaz Zaidan pada perkataan ja'alkum killa Zaidan, yang artinya kaum itu telah datang kecuali Zaid. Sekian dari saya, maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Naufal Fauzi Nazib, Sa'asyarah Madatu Thalith. Sini melanjutkan mengenai isim-isim yang dinasabkan. Yang ke-8 itu isim la, seperti lafaz gulama pada perkataan la gulama Zaidin hadirun, yang artinya tidak ada pelayan Zaid yang hadir. Selanjutnya yang ke-9 munada, seperti lafaz akho Zaidin pada perkataan ya akho Zaidin, yang artinya wahai saudara Zaid. Selanjutnya yang ke-10 khobar kana dan saudara-saudaranya, seperti lafaz qorikan pada perkataan kana Zaidun qorikan, yang artinya Zaid seorang qori atau pembaca Quran. Selanjutnya 11 itu isim inna dan saudara-saudaranya, seperti lafaz Zaidan pada perkataan inna Zaidan qori'un, yang artinya sesungguhnya Zaid seorang qori. Selanjutnya yang 12 yaitu dua maf'ul zana dan saudara-saudaranya, seperti lafaz Zaidan qa'iman pada perkataan dhanantu Zaidan qa'iman, aku telah menduga Zaid berdiri artinya. Yang selanjutnya yang ke-13 maf'ul min ajlih, seperti lafaz ijlalan pada perkataan ja'a Zaidun ijlalan li amrin, yang artinya Zaid telah datang sebagai penghormatan bagi Amar. Selanjutnya yang ke-14 itu maf'ul ma'ah, seperti lafaz al-jaisha pada perkataan ja'al
amiru wal jaisha, yang artinya pemimpin beserta bala tentaranya telah datang. Selanjutnya yang terakhir yaitu 15, tabi. Tabi lafaz yang mengikuti kepada lafaz yang dinasobkan gitu. Di sini ada 4 ya pembagian dari tabi macam-macamnya. Untuk yang pertama itu ada naat, seperti dalam kalimat istaroitu kitaban jamilan, yang artinya aku telah melihat buku yang bagus. Selanjutnya yang kedua itu atof, seperti contoh dalam kalimat fatahtu baban wa nafidatan, yang artinya aku telah membuka pintu dan jendela. Selanjutnya yang ketiga itu adalah taukid, seperti dalam kalimat darabtu zaidan nafsahu, yang artinya aku telah memukul dirinya Zaid. Ya, aku telah memukul Zaid intinya. Selanjutnya yang terakhir itu badal, seperti contoh dalam kalimat ra'aitu Zaidan akhoka, yang artinya aku telah melihat Zaid saudaramu. Maksudnya ya aku telah melihat Zaid saudaramu. Sekian, terima kasih.